وعملا متقبلا وفتح الله علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع والدعاء لا يسمع. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita, kajian fikih muamalah kita yang kita sarikan dari kitab Takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menerangkan tentang wa yasihhu dan sah apa as-sulhu, perdamaian, ma'al iqrari disertai dengan iqrar atau pengakuan fil amwali dalam masalah harta, wa ma afdha ilaiha, dan apa saja yang berkaitan dengan masalah harta atau berujung kepada masalah harta. Jadi suluh atau perdamaian atau kompromi yang sertai dengan pengakuan dalam masalah harta dan dalam perkara yang berujung kepada harta. Wa huwa, dan adapun suluh, perdamaian itu, nau'ani, ada dua macam. Sebelum masuk ke dua macam, turun ya, jazakallahu khairan. Bisa, ya turun. Saya mau terangkan dulu, bisa diakad damai itu kalau sudah ada kejelasan ya, baik dari pengadilan atau dari pengakuan pihak yang tertuntut. Karena dalam konteks akad suluh ini kan ada dua pihak, namanya mudda'i. Mudda'i itu yang menuntut sama mudda'a alaih, yang dituntut. Kalau teori dasarnya kan apa yang Nabi sabdakan, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Bagi yang menuntut harus punya bukti, bagi yang dituntut dia harus bersumpah. Nah, sengketa antara yang menuntut dan yang dituntut itu bisa ditempuh jalur damai, tapi setelah adanya keputusan dari mahkamah atau pengadilan. Setelah diputus, kalau di antara dua pihak mau mengambil jalan-jalan kompromi, itu diperbolehkan. Tentu ini dalam kasus-kasus perdata, dan bahkan pidana pada hal tertentu, tapi nanti itu ada aturan mainnya sendiri. Tapi secara umum ini kita bicara di perdatanya dulu ya. Jadi bisa setelah ada keputusan dari hakim, itu ditempuh jalan-jalan damai. Kalau belum ada keputusan dari hakim atau dari pengadilan, belum jelas berarti keputusannya, kok tiba-tiba di tengah jalan dibuat perdamaian di antara dua belah pihak. Kalau dalam madhab Syafi'i tidak sah akad suluhnya. Khilafan anaim mati salasah. Berbeda dengan pendapat tiga imam madhab yang lain, yaitu Hanafi, Maliki, Hambali. Jadi perdamaian itu kalau versi tiga madhab yang lain, Hanafi, Maliki,
Hambali itu boleh ditempuh sebelum ada keputusan dari pengadilan, tidak apa-apa. Sah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Sampai ada kejelasan keputusan, baru ditempuh jalur damai. Itu boleh. Dan secara prinsip dalam Islam itu boleh orang menempuh jalur damai karena as-sulhu bainal muslimin, perdamaian di antara kaum muslimin itu dibenarkan dalam Islam selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Jadi selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka perdamaian itu diizinkan. Jadi dalam Islam bisa dibenarkan itu. Di sini ada riwayat. Sebentar saya lihat dulu nih. Ini ada sebuah hadis riwayat Abi Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahallallahu ahalla haraman wa harrama halalan. Hadisnya riwayat Abi Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Selama tidak itu boleh, tidak apa-apa, damai itu. Nah, penyelesaian atas satu masalah itu secara umum dibagi dua. Ada yang linier, ada yang enggak linier gitu. Kalau yang linier itu tidak masuk dalam akad suluh sebenarnya, karena memang itu seharusnya. Ada orang berhutang, keputusannya yang berhutang harus bayar, nah, itu bukan suluh. Memang begitu harusnya memang. Ada orang beli dengan akad salam, barang belum nyampe. Keputusannya ya harus sampai, ya itu bukan suluh kalau itu. Memang begitu harusnya. Nah, jadi suluh itu solusi yang enggak linier. Misalnya ada orang punya hutang tadi ya. Perdamaian bagaimana? Sudah kalau kamu ada uang cash sekarang 25 juta, utang kamu kan 50 juta. Kalau ada 25 juta cash sekarang bayar, aku anggap lunas yang sisanya wis. Nah, itu suluh namanya. Jadi pelunasannya cuma 50% tapi dianggap lunas semua. Itu boleh, tidak apa-apa. Atau barang yang tidak kunjung sampai itu karena orang yang lagi perlu, dia mengatakan udah gini aja deh, nggak harus barang yang itu. Barang yang lain juga boleh, yang penting senilai dengan itu, yang penting cepat gitu. Ya monggo silakan, enggak apa-apa. Jadi yang dibeli itu nggak jadi, tapi diganti dengan yang lain yang mungkin tidak sesuai, tapi dia mau, enggak apa-apa silakan. Itu deal-dealan seperti itu boleh. Itu namanya akad suluh namanya. Kalau yang seharusnya bukan suluh namanya, memang seharusnya begitu. Jadi penyelesaian yang tidak seharusnya, maksudnya nggak linier itu baru masuk dalam ranah akad suluh itu. Secara prinsip saya ulang boleh selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Pun. Nah tadi dikatakan bahwa adapun akad suluh itu naw'ani ada dua macam. Jadi perdamaian itu ada dua macam. Yang pertama ibro'un ibro' wa mu'awadhatun dan mu'awadhah. Jadi pertama menggunakan ibro', suluh ibro', yang kedua mu'awadhah. Fal ibro' maka adapun ibro' adalah iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin. Fal ibro' maka ibro' ini adalah iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi wala yajuzu ta'liq ala syartin. Jadi sebentar nih. Seseorang mencukupkan sebagian dari haknya saja, yaitu ia menggugurkan sebagian haknya, misalnya memaafkan sebagian utang tadi itu.
Dan tidak boleh ibro itu digantungkan pada suatu syarat. Wis ngene Cak, kamu bayar separuh aja lah. Yang penting ada sekarang cash cukup separuh, sisanya wis tak ikhlasno wis. Nah, itu namanya ibro. Ibro itu kata membebaskan sebenarnya, membebaskan sebagian. Membayar sebagian, membebaskan sebagian. Itu boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi tidak boleh pakai syarat. Karena sudah deal, tidak pakai syarat lagi udah. Saya separuh, tapi dengan syarat nanti tidak boleh. Harus, yes, pokoknya kalau ada sekarang bayar sekarang, Pak, separuh, wis lunas, mari, selesai udah. Jadi nggak pakai syarat-syarat ke belakang itu nggak pakai. Selesai. Itu ibro namanya. Wal muawadhatu, dan adapun muawadhah itu mu'aradhah, betul muawadhah ya, muawadhah. Di tulisan saya itu mu'aradhah, yang betul muawadhah. Uduluhu an haqqihi ila ghairihi wa yajri alaihi hukmul bai'. Wal muawadhatu, dan adapun muawadhah, kalau muawadhah itu adalah memalingkan haknya kepada sesuatu yang lain. Maksudnya menukar hak dengan sesuatu yang lain. Dan padanya berlaku hukum jual beli. Jadi berlaku baginya hukum apa? Jual beli. Itu namanya al-muawadhah. Muawadhah itu tukar menukar, itu artinya itu. Secara bahasa, kalau ibro kan pembebasan. Kalau muawadhah itu ganti gitu loh. Contoh misalnya ada orang punya utang 20 juta ke Pak Hardianto. Dia nggak punya uang, punyanya motor, misalnya gitu. Ya wis, lek gelem ini ada motor saya. Bawa motor saya itu. Ya, senilai motor saya ini kira-kira harganya sih nggak sampai 20 juta sih motor saya kan misalnya gitu. Kalau kamu mau ya itu ada motor bawa. Kalau yang berhutang, yang menghutangi mau ya deal, jadi tidak apa-apa. Atau yang ngomong pihak yang menghutangi, ya daripada duitku hilang, motormu tak ambil ini ya. Ya udah bawa aja, nggak apa-apa, penting lunas hutangnya. Ya wes selesai. Itu tidak apa-apa, silakan. Jadi harusnya bayar uang, karena nggak punya uang, adanya benda. Kalau mau ya nggak apa-apa, kalau mau. Jadi ditukar. Atau tadi dalam akad salam itu, ternyata benda yang dipesan itu nggak ada, atau keterisut kemana, daripada diretur, dikirim yang serupa tapi tidak sama, tapi kalau mau ya tidak apa-apa, ditukar. Asal deal sepakat, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Ini contoh saja ini. Ini namanya akad suluh tapi sifatnya muawadhah. Kalau di kitab ini dikatakan lagi wa yajuzu, dan maaf, dalam konteks muawadhah tadi berlaku hukum bai' ya, hukum jual beli. Berlaku hukum bai', hukum jual beli. Nanti dalam penyelesaiannya bisa baik seperti jual beli, bisa ijarah, nanti bisa hibah nanti. Penyelesaiannya bisa seperti baik jual beli, bisa ijarah, bisa hibah, nanti penyelesaiannya bisa macam-macam. Wa yajuzu lil insani ayyashri'a rawshanan fi tariqin nafidin bihaitsu la yatadarraru almaru
Wala yajuzu fid darbi al-mustariki illa biidni syuraka. Wa yajuzu dan boleh bagi seseorang yang membuat rosyan, semacam jendela atau balkon atau tonjolan bangunan di jalan umum yang tembus. Maksudnya memang itu tempat lalu lalang banyak orang, bukan jalan buntu, selama tidak membahayakan orang yang lewat. Silakan aja. Dan tidak boleh membuatnya di gang milik bersama kecuali dengan izin para pemiliknya. Itu berkaitan dengan hak umum nanti ya. Wa yajuzu taqdimul babi fid darbi al-mustariki wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi idzni syuraka. Dan tidak boleh membuat di gang milik dan tidak boleh membuat dan boleh memajukan pintu atau mendekatkan ke arah jalan di gang bersama, tetapi tidak boleh memundurkannya, maksudnya memasukkannya lebih ke dalam kecuali dengan izin para pemilik bersama. Di sini disinggung soal ada jalan umum, terus ada orang buat balkon yang menjorok ke jalan umum itu, atau jendela yang nanti kalau dibuka dia memakan jalan umum itu. Kalau jalan umum, jalan tembus lalu lalang orang, kalau itu mengganggu tidak boleh gitu aja. Kalau nggak mengganggu silahkan. Dan tidak boleh kalau itu jalan umum yang berserikat milik bersama kecuali atas izin kesepakatan yang bersama atas pemilik lahan itu. Nah, kalau zaman kita sekarang, rumah kita itu kan ada sertifikatnya itu. Nah, luas tanah kan ada luas tanah itu berapa, luas tanah berapa. Nah, itu luas tanah berapa, bangunannya kan harus sesuai dengan luas tanah kita. Kalau bangunan kita melebihi dari tanah itu, berarti kita memakan hak umum, hak orang lain. Nah, secara prinsip, ini kalau mengganggu tidak boleh, kalau mengganggu. Kalau tidak mengganggu dan semua masyarakatnya merestui, tidak ada masalah, ya silahkan. Tapi kalau tidak, maka itu masalah secara hukum. Contoh misalnya, karena kalau ini nggak diatur, nanti orang seenaknya aja mau maju-majukan itu. Akhirnya yang harusnya bisa dilewati 3 mobil, jadi cuma 2 mobil. Atau cuma 1 mobil misalnya. Ya, ini berkenaan dengan hak umum ini. Hak umum ini. Itu seperti itu. Maka hati-hati berkaitan dengan hak umum ini karena takutnya kita ghasab, memakan hak orang lain. Nah, saya ulang secara prinsip, kalau itu mengganggu tidak boleh. Kalau mengganggu. Kalau tidak mengganggu tidak apa-apa, terutama kalau seizin masyarakatnya. Tapi kalau masyarakatnya tidak mengizinkan atau merasa terganggu, maka itu tidak dibenarkan. Itu seperti itu. Kalau di kampung dulu, orang ada jalan-jalan tertentu itu yang kalau orang buka pintunya atau jendelanya mungkin akan makan jalan di gang itu gitu. Kalau masyarakat itu udah maklum, udah biasa dan tidak terganggu sih nggak apa-apa. Tapi kalau terganggu ya tidak boleh. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ingin tahu hak kita terkait dengan bangunan, lihat sertifikat tanah kita aja. Kalau luas tanah kita dan bangunannya sesuai, ya sudah, kita tidak makan hak orang lain. Tapi kalau kita lebihkan, ada bangunan yang kita lebihkan, hingga memakan hak umum, kayak jalan umum misalnya, maka hak umum itu harus dipastikan tidak mengganggu, dan kalau itu memang milik bersikat bersama, tidak boleh kecuali atas izin semua yang. Misalnya ini tanah milik 3 orang gitu. Dia nggak boleh seenaknya melebihkan kecuali atas izin semuanya gitu. Kalau lingkungan dipastikan tidak boleh mengganggu. Kalau mengganggu tidak boleh. Kalau mengganggu. Itu aja rumusnya. Jadi kalau mengganggu tidak boleh. Kalau mengganggu. Ya, nanti silakan dicek sertifikat tanahnya dan luas bangunannya. Nanti silakan dicek aja.
Takutnya masuk dalam hadis Nabi itu, sejengkal tanah yang dia ambil akan ditarik sampai 7 lapis bumi, ditimpakan ke dia nanti di akhirat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nanti dicek kembali ya, luas sertifikat tanah, luas tanah dan bangunan kita sesuai apa? Tidak. Kalau sesuai, alhamdulillah. Kalau ada lebih, ya berarti harus disesuaikan. Kecuali tadi tidak mengganggu dan diizinkan oleh masyarakatnya. Kalau mengganggu, ya tidak boleh berarti. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun, saya lanjutkan lagi penjelasan ini. As-sulhu secara bahasa berarti memutus perselisihan. Jadi ada sengketa, diputus dengan damai. Ada kompromi-kompromi lah. As-sulhu secara istilah syar'inya berarti akad yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi akad yang dibuat untuk menyelesaikan apa? Perselisihan itu namanya akad sulhu namanya. Akad damai. Akad sulh. Hukum as-sulhu atau akad sulh adalah boleh. Artinya para pihak boleh sepakat, boleh tidak. Kalau sepakat bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kecuali suluh untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, enggak boleh. Kalau selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka akad damai itu boleh. Bahkan Al-Quran, Allah berfirman di Al-Quran, dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 128. Wasulhu khair. Itu di An-Nisa ayat 128. Wasulhu khair. Dan damai itu lebih baik. Jadi perdamaian itu lebih baik. Wasulhu khair. Hikmah adanya as-sulhu adalah memutus perselisihan antara dua pihak yang berselisih. Macam-macam suluh. Kalau tadi ada dua ya. Penjelasannya ada beberapa bentuk suluh. Yang pertama, mendamaikan antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Kalau di masa Nabi, perjanjian Hudaibiyah itu. Suluh Hudaibiyah. Perjanjian damai Hudaibiyah itu contoh perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Dalam perjanjian Hudaibiyah itu dibuat oleh pihak Mekah, kafir Mekah maksud saya. Poin-poin perjanjiannya itu secara kasat mata tampak merugikan kaum muslimin. Para sahabat ada kekhawatiran Nabi ditipu karena gelagatnya begitu. Sehingga para sahabat menyarankan perang saja. Tapi perintah Allah di surah Al-Anfal ayat 61, apa kata Allah? Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Itu perintah Allah. Kalau mereka orang-orang kafir Mekah itu ngajak damai wahai Nabi, turuti saja kata Allah. Tapi syaratnya satu, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Akhirnya Nabi teken tanda tangan akad damai itu. Itu tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, Nabi ditipu memang. Jadi perjanjian itu dilanggar oleh pihak Mekah. Ada sekutu Madinah, suku Rifa'ah diserang oleh pihak kaum kafir Mekah. Akhirnya tahun ke-7 itu karena pelanggaran perjanjian dilanggar, Nabi sempat umroh qadha pada tahun ke-7 Hijrah, tahun ke-8 Hijrah, Fathu Mekah sudah. Jadi orang itu kalau bertawakal hanya kepada Allah, kalau yang ditakutkan nggak akan terjadi. Dan kalaupun terjadi, selamat itu. Saya ulangi, orang kalau bertawakal kepada Allah, yang ditakutkan itu nggak akan terjadi insya Allah. Dan kalaupun terjadi, selamat.
Di Hudaybiyah itu termasuk yang terjadi. Yang ditakutkan terjadi juga, tapi selamat Nabi. Alih-alih Nabi kena musibah, malah beliau berhasil tahun ke-8 hijrahnya membuka kota Mekah untuk kaum muslimin. Gitu. Yang kedua, mendamaikan antara seorang pemimpin dan pemberontak. Jadi perdamaian antara pemimpin dengan pemberontak. Kalau sependek yang saya baca dalam sejarah, saat itu terjadi sengketa antara Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan pihak Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Sampai sempat terjadi perang itu. Itu dicoba dimediasi oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai mediatornya. Dibuat perjanjian damai antara pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Di Dumatul Jandal. Dan saat itu berhasil dibuat perjanjian damai di antara dua belah pihak. Tapi ada yang patah hati, kecewa. Akhirnya dia keluar dari barisan. Keluar itu artinya kharaja, pelakunya namanya kharij. Karena orangnya banyak, khawarij. Keluar dari barisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mengecam perbuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan mengecam Muawiyah radhiyallahu an, bahkan sampai mengkafirkan kedua tokoh ini dan mentargetkan kedua tokoh ini dibunuh. Sayyidina Ali terbunuh pada akhirnya radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an terluka, Amr ibn Al-As radhiyallahu an selamat beliau. Ini kelompok namanya Khawarij. Kalau zaman sekarang barangkali lebih mirip ke kelompok-kelompok takfiri lah, yang gampang mengkafirkan orang di luar kelompoknya yang menurut dia pelaku dosa besar. Menurut dia tapi. Yang ketiga, mendamaikan antara suami dan istri. Ini bisa masuk dalam akad suluh. Jadi ada konflik antara suami istri, dibuat deal-deal kesepakatan. Maka deal-deal kesepakatan untuk mendamaikan suami istri ini masuk dalam akad suluh. Pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW ketika Siti Saudah radhiyallahu anha itu ada kekhawatiran dicerai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Supaya nggak dicerai dan supaya beliau tetap jadi istri Nabi sampai hingga surga harapannya, maka beliau menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, asal engkau pertahankan aku sebagai istrimu, aku berikan hakku kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi untuk pas jatahnya Saudah radhiyallahu anha, beliau tidak di Siti Saudah radhiyallahu anha, tapi di Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini deal-deal kesepakatan masuk dalam akad suluh. Boleh, tidak apa-apa. Silakan aja. Kemudian yang keempat, mendamaikan dalam interaksi muamalah sesama manusia. Tadi saya dicontohkan tadi itu. Kasus utang piutang, sengketa tanah, macam-macam itu. Itu boleh menggunakan akad suluh tadi itu. Syarat sahnya as-suluh, akad suluh adalah terlebih dahulu ada perdebatan antara yang saling menuntut. Jadi harus ada sengketa dulu. Kalau nggak ada sengketa bukan damai namanya. Jadi ada yang menuntut, ada yang dituntut. Yang kedua, mengakui tanpa ada pengingkaran atau diam. Entah terjadi pada harta maupun masalah lain yang berhubungan dengan harta. Jadi kalau pihak yang dituntut mengakui bahwa memang ini miliknya dia, sehingga clear jelas bahwa itu adalah milik orang yang menuntut, tapi dia ngotot tidak mau pergi misalnya, maka di situ dibuat coba deal-deal perdamaian tadi itu. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi saya ingat adalah harus betul-betul atas dasar kesepakatan damai. Tentu nanti Allah Maha tahu siapa yang zalim dalam hal ini. Contoh gini, kalau difikir contohkan gini. Ada orang menempati rumah seseorang yang ketika disuruh keluar, orangnya nggak mau keluar. Berarti memang ada pengakuan dari pihak yang disuruh keluar itu bahwa ini memang rumah orang yang nyuruh keluar. Sehingga terus kemudian
terjadi kesepakatan. Udah gini aja lah. Tak ongkosi berapa, yang penting kamu keluar. Kalau dia bilang, ya udah, enggak apa-apa. Dia mau keluar. Harusnya kan yang pengertian kan yang menempati rumah. Pas kasih menempati rumah secara baik-baik kok. Malah mau pindah minta uang saku. Tapi boleh, enggak apa-apa. Kalau memang itu terpaksa dilakukan. Walaupun nanti saya ulang, perihal ini kan ada yang zalim pasti kan. Ya ini Allah, itu urusan sama Allah lah. Tapi membuat deal-deal kesepakatan seperti itu boleh, tidak apa-apa. Yang penting haknya itu sampai kepada yang bersangkutan. Kalau dulu saya punya jamaah itu punya tanah 1000 meter. Punya tanah. Ada satu keluarga suruh jaga tanah itu. Jadi tanahnya 1000 meter, disuruh jaga satu keluarga suami istri. Lama-lama anaknya kan ada yang sudah mulai gede menikah, bikin rumah lagi di tanah itu juga. Lama-lama kepake kira-kira 200 meter tanahnya itu. Pas beliau ke situ kan kaget, loh kok jadi banyak begini rumahnya? Udah kemakan 200 meter. Waduh, disuruh berhenti tidak mau. Pokoknya ruwet lah urusannya dia itu. Wah, tipe yang begitu itu. Akhirnya dia berjamaahnya nggak mau ribut. Yang 200 meter itu dipager sama dia. Ambil dah, terserah. Yang penting yang 800 meter selamat itu. Nah, tapi ini kan ada yang zalim tetap dalam hal ini. Yang zalim tetap urusannya sama Allah. Tapi dibuat langkah begitu daripada. Kalau jamaah yang satunya kayak begitu itu langsung tanahnya dijual ke polisi. Jadi tanahnya kan dizalimi model kayak gitu kan, sama jamaah saya dijual ke polisi gitu. Berurusan sama polisi. Ada yang begitu. Nah itu jadi ada yang model-model begitu itu ada. Jadi sudahlah nempati tanah, padahal digaji, tapi masih ngambil banyak suruh pergi, tidak mau. Ya, sengketa-sengketa seperti ini, kalau menempuh jalur damai, tidak apa-apa. Cuman saya ulang tetap yang zalim urusannya ya nanti dengan Allah kalau dia nggak tobat. Karena Allah maha tahu lah siapa yang menzalimi dan siapa yang dizalim. Tapi jalur damai seperti ini boleh ditempuh, tidak apa-apa. Silakan ya, ditempuh untuk supaya terutama dari pihak yang menuntut supaya mendapatkan haknya gitu maksudnya. Dari pihak yang menuntut sih nggak ada masalah, dia mau ngambil haknya kok dalam hal ini. Kalau saya punya jamaah lagi, jadi saya punya jamaah itu punya tanah di pinggir jalan, posisi tanahnya itu di hook gitu. Nampak beliau melihat ada tukang tambal ban sama tukang nasi goreng apa sama apa gitu. Nah beliau ini karena kasihan sama tukang tambal ban sama tukang nasi goreng itu, ngomong satu lagi 3 orang, jualan apa satunya saya lupa itu. Udah Pak, tempati tanah saya, silakan buat dagang. Tanah di luar pagarnya itu. Tapi masih tanah dia. Jualan dia itu. Ada yang tambal ban, ada nasi goreng, satunya lagi apa saya lupa itu. Suatu saat, jamaah saya ngelihat, yang tambal ban udah mulai maju, udah mulai bisa beli motor, lihat anaknya udah mulai mapan lah. Terus yang nasi goreng rame, sudah mulai bisa beli motor, dilihat udah mulai mapan secara ekonomi. Yang satu juga gitu, udah mulai mapan semua. Begitu mulai mapan semua, dia ngomong, itu setelah sekian tahun gratis. Bukan sekian bulan, sekian tahun gratis. Ya jamaah saya mulai ngomong, mulai bulan depan, tanah ini mau saya batu blok. Saya kasih tenda, pokoknya dikasih papan yang bagus. Kalian tetap bisa tambal ban di sini, jual nasi goreng di sini, jual itu di sini tetap tidak apa-apa. Tapi mulai bulan depan bayar ya. Marah itu. Ngamuk ini orang-orang ini. Dilupakan semua kebaikan orang yang punya tanah itu. Padahal sudah bertahun-tahun gratis. Cuman itu pun bukan diusir, boleh tetap dagang tapi bayar. Mulai bulan depan mulai bayar. Wah, Allah, ada model orang begitu itu ya ada. Nah, belum lama ini ada jamaah saya juga sama. Ngasih kesempatan saudaranya tinggal di rumahnya.
Ya kan kasihan daripada ngontrak kan saudaranya ini dikasih pinjam rumahnya, harapannya supaya dia bisa nabung untuk beli rumah gitu maksudnya gitu. Nah, pas giliran rumahnya mau dipakai, susahnya bukan main itu ngeluarin orang gitu. Itu jamak terjadi begitu itu. Saya ngomong gini bukan berarti saya nyelarang Anda bantu saudara, bukan. Tapi lihat-lihat orangnya gitu maksudnya. Karena model orang itu macam-macam. Gitu. Model orang itu macam-macam. Allahu Akbar. Pun lanjut. Allah. Jadi boleh tempuh jalur-jalur damai, tapi ya tadi itu tetap yang zalim dan madlum itu beda di sisi Allah nilainya. Ada 3 macam asulhu. Asulhu ada 3 macam, ibra, muawadhah, dan hibah. Tadi ibra dan muawadhah sudah. Kalau muawadhah itu, kalau ibra itu pembebasan sebagian, muawadhah ujungnya dengan akad jual beli, kalau hibah ya dihibahkan berarti. Ada tadi contohnya jamaah saya tadi itu, Bu Wandel, ambil yang 200, yang penting yang 800 aman tanah saya. Tapi tetap saya ulang, namanya zalim itu di sisi Allah ada nilai yang berbeda dengan yang tidak zalim. Sulhu ibro adalah pendakwa menuntut ganti rugi hanya sebagian dari haknya. Ibro tidak boleh disertai dengan syarat. Contoh, damai terkait utang sebanyak 100 juta rupiah, hanya diambil 70 juta rupiah. Udah yang penting kamu ada 70 juta bayar, dan itu kamu udah tidak punya utang sama saya. Nah, boleh, tidak apa-apa. Kalau sulhu muawadhah adalah pendakwa, penuntut maksudnya, menuntut ganti rugi dari barang asal dengan barang lain. Dalam hal ini berlaku hukum jual beli. Muawadhah itu tukar maksudnya. Itu berlaku khiyar majlis dan syarat. Berlaku hukum khiyar itu hak pilih kemarin ya. Dan khiyar majlis dan khiyar syarat. Berlaku ketentuan ini. Contoh, damai terkait utang. Di mana utang tersebut dianggap lunas diganti dengan mobil misalnya. Dia nggak punya uang, dia punya mobil, mobilnya kira-kira senilai dari itulah, bisa lewat dikit, bisa kurang dikit, ya sudah nggak apa-apa. Namun lafadz yang digunakan adalah lafadz asulhu, lafadz damai. Tidak menggunakan akad jual beli, tapi menggunakan akad damai, tapi sebenarnya itu bernilai jual beli. Itu seperti itu. Di sini berlaku nanti ketentuan khiyar majelis dan khiyar syarat. Berikutnya sulhu hibah adalah pendakwa atau penuntut menuntut haknya pada sesuatu tertentu lalu diberi sebagiannya. Seseorang mengklaim bahwa rumah ini miliknya, ini contoh ya. Lalu yang dituntut tidak mengingkarinya, ya benar bang rumahnya dia emang ini. Damainya akhirnya dituntut mendapatkan separuh rumah. Jadi yang dituntut mendapatkan separuh rumah itu sebagai hibah untuknya. Tadi saya contohkan. Ini dia mengaku ini rumahnya si Fulan, ya si Fulan nuntut rumahnya mau diambil, tidak mau pergi dia. Akhirnya jangan ganggu saya, separuh untuk kamu dah ini. Apa gerset? Ya tadi kayak contoh tanahnya jamaah saya tadi itu. Tapi tetap saya ulang, yang zalim sama yang madlum di sisi Allah nilainya apa? Beda. Ya, terus tadi gimana? Ya pindah hak sih. Sudah jadi hak dia, wong sudah dikasih kan. Tapi saya ulang, zalim sama madlum itu tetap beda. Jangan mentang-mentang ada akad begini, kalau gitu besok tak makan tanahnya orang ini, dia orang baik, pasti kan dikasih ke saya. Kalau sengaja zalim ya tidak bisa. Walaupun pemindahan hak dengan akad sulh itu pindah hak dan halal pemindahan haknya itu. Tapi kalau motifnya bermula dari kezaliman, Allah Maha tahu. Maka jangan sampai zalim dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya ulang, akad suluh ini, akad damai ini diperkenankan selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanya mungkin di luar tema barangkali untuk menambah wawasan kami. Kami dalam berkegiatan usaha sering mendapatkan semacam surat perintah kerja atau PO, Ustadz. Itu sudah ditentukan nilai nominalnya, misalkan katakanlah 100 juta, terus dikerjakan dalam kurun waktu misalkan 3 bulan. Nah, dalam pelaksanaannya itu ternyata pekerjaan itu dihentikan, tidak sampai mencapai nilai nominal itu, dikarenakan ya mungkin keinginan dari klien atau user itu. Nah, ini hukumnya seperti apa, Tante? Itu sementara itu surat perintah kerja atau PO itu sudah disepakati di awal, Tante. Baik. Jadi ada surat perintah kerja dari perusahaan selama sekian bulan dengan nominal pembayaran sekian. Enggak sampai sesuai dengan nominal yang dimaksud, dihentikan. Berarti ada proses penghentian akad yang dimaksud ya. Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana seperti itu gitu ya? Hukumnya jadi karena kan si pihak kami katakan sebagai kontraktor kan sudah investasi semua sarana prasarana di awal, itu merupakan suatu kerugian itu tadi. Oke. Kemarin dari kita sampaikan ya bahwa ijaroh itu sewa menyewa itu masuk dalam akad lazim. Akad lazim itu akad yang tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh salah satu pihak. Bahkan akad itu terus berlangsung walaupun salah satunya meninggal misalnya. Karena ini masuk dalam kategori akad lazim sampai betul-betul selesai. Karena kalau kita bicara ijaroh itu berkait dengan volume pekerjaan dan ujroh yang sudah ditetapkan. Betul kata Bapak tadi, kalau itu tiba-tiba dibatalkan tengah jalan, itu pasti ada yang dirugikan. Kecuali dari awal sudah ditentukan ketentuannya. Misalnya, apabila di tengah jalan misalnya, maka ada ketentuan, ada perjanjian yang dibuat lah. Yang itu nanti menjadi rujukan akad damai tadi itu, suluh tadi itu. Jadi penyelesaiannya ya bisa melalui akad suluh tadi. Jadi dari pihak yang merasa dirugikan itu yang menuntut dari pihak yang membatalkan itu misalnya agar terkait kerugian yang ada ini bagaimana ini. Karena ini sudah melanggar keseharusannya misalnya. Jadi ini bisa ditempuh akad suluh bisa di sini ini. Duduk bersama ini bagaimana baiknya. Karena kami juga nggak mau rugi. Sebagaimana kami pun juga nggak mau merugikan Anda juga. Karena semua ini masih kecuali ada cacat ya dalam perjalanannya satu pihak bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini nanti ada konsekuensi yang berbeda lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada dua macam akad suluh itu, Ya. Itu dalam implementasinya itu apa? Harus ada suatu lembaga atau secara perorangan itu bisa diberlakukan antara satu pihak dan pihak lain itu bisa melakukan sedemikian rupa. Kalau di tata niaga atau di dunia usaha saya nggak tahu ada nggak ya pengadilan untuk kayak gini ada nggak saya nggak tahu. Kalau ada ya bagus, kalau nggak ada ya masing-masing pihak saja kumpul ngomong baik-baik daripada nanti kita meja hijaukan misalnya, mending kita buat kesepakatan damai aja. Itu seperti itu. Tapi ingat ya harus ada pengakuan dulu, harus ada pengakuan dari pihak yang tertuntut bahwa memang benar ini ya, pihak menuntut ini benar memang lagi menuntut haknya. Nanti dibuat perdamaian-perdamaian di dalamnya berkaitan dengan supaya dari pihak yang menuntut itu tidak dirugikan dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada lembaganya bagus, kalau lembaga yang memediasi itu ya. Kalau nggak ada ya wis. Nah, PTWN itu sudah masuk ke pengadilannya berarti ya. Ya monggo kalau mau ke sana. Asal sistem hukumnya sehat nggak apa-apa ya. Kan di Indonesia itu ngerinya kan orang kehilangan kambing, nyari kambingnya kehilangan kebo, masalahnya itu. Ya ngomong duduk bersama aja lah, ngomong baik-baik. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Deal-dealan itu boleh intinya ya, selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal gitu. Tapi harus ada ikror terlebih dahulu, pengakuan dari pihak yang dituntut bahwa memang ini yang menuntut sedang menuntut haknya. Nah,
Nah, nanti dibuat kesepakatan-kesepakatan di antara kedua belah pihak misalnya. Silakan aja, tidak apa-apa. Kalau memang mau dibuat, selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disampaikan mengenai dibolehkannya bangunan yang menjorok ke dalam di jalan. Jadi yang balkon tadi yang tidak mengganggu ya. Mungkin saya mau case-nya tidak balkon, tapi saya ada satu pengalaman ya. Kebetulan kami punya rumah itu di Perumnas Klender. Dulu itu kalau kita itu masuk ke perumahan itu, masuk ke gang itu kita bisa parkir bebas. Bisa parkir mobil bebas. Nah sekarang ini mungkin hampir tidak bisa parkir karena tidak berubah bangunan, tapi warga itu menaruh pot-pot besar. Jadi sebenarnya desain rumahnya itu adalah di depan rumah itu ada gotnya. Setelah got itu kan jalan. Nah di antara jalan itu mungkin ada sedikit kiri kanan tepi jalan itu. Biasanya itu mungkin masih tidak dicor, mungkin ya ada tanah sedikit gitu. Kalau dulu semua warga atau tamu kalau yang ke sana membawa mobil itu bisa parkir di depan rumah orang gitu ya. Tapi sekarang ini sepanjang jalan itu tidak ada satupun mobil bisa naruh. Nah ini tentu seperti ini apakah termasuk kaitannya dengan bangunan yang mengganggu? Ya kalau lalu lalang sih bisa, tapi mobil nggak bisa parkir, jadi kita kebingungan sendiri kalau mau ke sana gitu. Kalau toh mau harus jalan raya dan itu jauh sekali dari rumah. Mungkin kalau yang punya pengalaman di Perumnas Klender seperti itu. Jadi bukan balkon tapi pot-pot besar sehingga mungkin itu termasuk. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sertifikat tanah sesuai dengan bangunan sesuai dengan sertifikat pagernya itu kan ada got. Nah, got ini kalau misalnya kita taruh bangunan di atasnya untuk naruh bunga atau macam-macam, usahakan kan jangan paten, kecuali yang memang geladak rumah kita itu memang selalu paten kalau yang itu. Itu usahakan jangan paten. Yang sekiranya kalaupun ada beton yang bisa diangkat atau bisa dibuka supaya sewaktu-waktu kalau dibersihkan gotnya itu mudah itu. Kalau yang rumah saya itu dulu saya udah pesan sama tukangnya agar kotak betonnya itu dikasih tali yang bisa diangkat. Rupanya tukangnya rodok, jadi nggak dibuatkan. Tapi kalau dipaksa didongkel itu bisa dibuka kalau punya saya itu. Nah, baru saya itu ada taman, saya itu kan jalan umum itu. Nah kalau jalan umum itu sudah nggak boleh sebenarnya dia letakkan pot di situ sebenarnya. Dia hanya boleh meletakkan mungkin di atas got yang tadi yang dia tutup itu, yang tidak sepatutnya tidak permanen tutupnya itu sebenarnya, atau yang menanam bunga di potnya itu, yang di tempat nutup bunga itu, tidak boleh dia sebenarnya meletakkan pot gede di jalan umum itu tidak boleh, karena itu itu zalim namanya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya itu. Dan itu hak umum sebenarnya kan, hak umum. Kalau dia melakukan itu dengan sengaja tentu tidak benar itu. Saya nggak tahu ada kasus apa ya sebelumnya gitu maksud saya. Tapi itu nggak, secara kasat mata sih nggak benar itu. Secara kasat mata itu nggak benar. Meletakkan pot-pot di jalan umum supaya orang tidak parkir di jalan umum itu, padahal itu hak umum maksudnya. Itu tidak benar. Saya nggak tahu kasusnya apa ya, saya nggak paham ya. Cuman kalau secara prinsip itu tidak dibenarkan sebenarnya. Karena itu masuk dalam ranah umum. Nah dan ini masuk dalam kategori ghosab bisa jadi, mengambil hak orang lain. Yang notabene itu merupakan umum dalam hal ini. Itu yang saya pahami Pak. Bisa zalim juga. Tapi saya ulang, saya nggak tahu per kasusnya ya.
Mungkin dulu ada kasus apa di situ sehingga orang begitu semua kompak. Saya nggak tahu juga deh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara prinsip itu tidak boleh, kalau yang saya pahami. Wallahu a'lam. Itu bisa masuk dalam bab ghosab nanti. Ghosab itu menggunakan hak orang lain tanpa hak atau dengan cara paksa. Dan itu kan merupakan hak umum itu sebenarnya. Itu tidak boleh sebenarnya. Allah a'lam bishawab. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Subhan, Okay. apa namanya di wilayah jalan di RT itu kan seharusnya tidak diperbolehkan untuk parkir mobil secara permanen gitu. Terus, nggih. Dan bahkan dari perdanya pun juga ada. Nggih. Tapi kan karena udah saling kenal sama warga, sehingga mereka tuh parkir menjadi garasi gitu, bukan jadi sementara tapi di garasi ini. Nah, untuk menghimbau supaya tidak itu kan agak sulit karena kenalnya udah lama itu. Nah, itu apakah itu termasuk dolim karena itu haknya jalan dipakai untuk pribadi gitu. Baik. Secara prinsip kalau sekedar parkir sesuai dengan kebutuhan tidak terus-menerus sebagaimana kayak garansi, itu tidak ada masalah seperti tamu. Seperti kita kadang sesekali ngeluarin mobil tapi kita masukkan kembali sampai situ aja nggak ada masalah. Tapi kalau itu menjadi seperti garasi kedua, menjadi tempat parkir permanen, semi permanen, itu secara prinsip sudah tidak boleh sebenarnya karena itu merupakan hak umum. Kalau menggunakan kaidah yang ada di kitab tadi itu secara umum satu tidak boleh karena mengganggu. Tadi yang harusnya misalnya mobil bisa 3, jadi cuman 1 itu pun kadang gantian. Yang bisa salipan jadi nggak bisa gara-gara dia 1 mengganggu. Yang kedua kalau itu milik bersama tanahnya, jadi bukan tanah perumahan kayak sini tapi tanah dibeli bersama oleh para keluarga misalnya, itu tidak boleh juga kecuali atas kesepakatan seluruh pemilik tanah di situ. Itu seperti itu. Ya, kayak jalan saya itu kan Pak Nur Hasan kan RT sebelah sini, ini kan RT sebelah sini beda lagi. Kalau Pak Nur Hasan negur sini kan repot wilayahnya sini misalnya gitu misalnya. Misalnya ada yang naruh mobil permanen di situ misalnya gitu ya. Tidak boleh, kalau secara prinsip tidak boleh sebenarnya itu. Kalau yang semi permanen itu. Pertama pasti mengganggu karena makan hak orang lain. Dan kemudian yang kedua menyempitkan jalan akhirnya kan itu. Ya tidak usah jauh-jauh lah. Itu kan rumah saya kan tusuk sate itu. Itu kan sering ada mobil depan rumah itu, depan rumahnya yang bersangkutan maksud saya. Itu kalau menurut sebagian warga cerita sama saya itu kadang mau muter atau masuk itu kadang agak sulit gara-gara sini mobil itu. Kadang kalau pas depan ada parkir juga lumayan juga itu. Agak repot juga. Dan itu hampir setiap hari dan bisa seharian dan seperti rutin gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Secara prinsip tidak boleh sebenarnya. Nah, yang betul itu punya garansi mobil dulu baru beli mobil. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di beberapa tempat itu ada penyewaan parkir ya. Tanah nggih. Di sini nggak ada di sini. Wonten sewakan nggih. Betul sanggih. Itu di Jakarta Timur itu ada satu masjid penghasilan dari parkir itu bisa sampai ratusan juta. Kenapa? Betul Jakarta Timur di dekat daerah Penggilingan. Itu bisa sampai bukan ratusan juta, maaf. 18 juta atau berapa juta itu per bulannya itu. Untuk masjid itu punya usaha parkiran mobil untuk warga-warga sekitar. Itu tiap bulannya itu sampai 18 juta. Bukan saya tadi, bukan 180 bukan. 18 juta. Iya 180 kalau 10 bulan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir serupa Pak Ustadz. Ya, Ini permasalahannya itu kalau pagar menjorok. ya. Sepertinya
Sebetulnya batas rumah tuh batas pagar di sini, tapi ini karena got, ditutuplah got, jadi batas pagarnya kemari. Kan itu udah melebihi, Pak Ustadz. Terus Pak. Tadi kata Pak Ustadz, kalau nggak salah, sepanjang itu tidak ada masalah, nggak apa-apa. Terus Pak, terus. Iya. Yang saya tanyakan, emang selama ini nggak ada masalah. Tapi di akhirat nanti apa dipertanyakan Pak Ustadz, itu aja. Bagus. Tadi dalam kasus fikih ini dicontohkan ada orang yang membuat balkon. Balkon itu kan sebenarnya kan area atas ya, bukan pelebaran di tanah, bukan. Atau nanti berkaitan dengan pintu. Di fikih itu ada berkaitan dengan pintu. Secara prinsip kalau seandainya itu mengganggu perjalanan orang di situ, itu tidak boleh tadi. Nah, tapi kalau tidak mengganggu dan oleh masyarakat sekitar tidak dipersoalkan juga, maka itu tidak ada masalah. Pertanyaan Bapak menarik. Lalu bagaimana nanti di akhiratnya? Ada satu hadis yang menyebutkan begini. Barang siapa yang memakan tanah seseorang, mengambil tanah seseorang, 1 jengkal itu nanti ditarik sampai ke 7 lapis bumi itu, akan ditimpakan ke orang itu nanti sebagai beban. Dan ngerinya di situ itu aja sih, ngerinya kena itu aja. Makanya saya bilang tadi di sini, kalau bisa dicek kembali lah. Jadi luas tanah kita sama bangunan rumah kita, jangan sampai kita memakan hak orang lain. Dan kalaupun tadi terjadi hal itu, pastikan memang tidak mengganggu dan pastikan masyarakat sekitar merelakan itu. Karena kalau tidak, urusannya agak ruwet juga itu nanti di akhirat, ngerinya begitu. Saya kira itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan kalau. Jelas semua apa tidak jelas semua? Cukup dulu nih. Malam besok saya agak terlambat datang nih. Malam besok itu jam 11 masih di Duta Bumi. Biasa di Pak Dr. Zul itu minta, saya bilang saya hanya sampai jam 11 saya bilang, karena setelah jam 11 saya harus ke Syuhada, saya bilang gitu. Ya udah Ustaz, apa Ustaz katanya. Biasa diculik setahun sekali, culik sekali. Al-Alif itu minta sekali. Saya bilang saya hanya sampai jam 11, saya bilang gitu. Di